Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Miftahul-Janah dengan NIM 2240-2006. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 2A. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman makalah dari kelompok 8 sampai 12. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik saja langsung ke materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kewarganegaraan, yang kedua demokrasi dan macam-macam pemilu di Indonesia, yang ketiga otonomi daerah, yang keempat hak asasi manusia, yang kelima masyarakat madani, yang terakhir integrasi krisis korupsi. Baik saja langsung ke materi yang pertama yaitu kewarganegaraan. Apa sih kewarganegaraan? Warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan kewarganegaraan adalah proses mencari kejelasan status untuk menjadi warga negara. Kewarganegaraan juga diartikan segala hal ikhwal lintasan hubungan antara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan dapat dibedakan dalam pengertian yuridis, sosiologis, formal, dan material. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang menjadi warga negara Indonesia? Yang kedua, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang keempat, syarat dan tata cara memperoleh kembali status kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan yang kelima yaitu ketentuan pidana. Baik, lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu demokrasi dan macam-macam pemilu di Indonesia. Secara bahasa, demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi memiliki dua prinsip utama. Demokrasi yaitu kebebasan atau persamaan, freedom atau equality, dan kedaulatan rakyat, people's sovereignty. Tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu, pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Berdasarkan daftar peserta partai politik, sistem pemilihan umum terbagi dua jenis, yaitu pertama, sistem terbuka dan kedua, sistem tertutup. Berdasarkan perhitungan sistem pemilihan umum terbagi tiga jenis, yaitu sistem distrik, pluralistic system, sistem semi-proporsional system. Yang ketiga yaitu sistem proporsional atau proportional system. Ada 6 asas pemilu di Indonesia, yaitu luber-judil. Tujuannya diselenggarakan pemilu dan pilkada adalah sama-sama untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Adapun pilkada dilaksanakan hanya dalam lingkup wilayah pemerintah daerah tertentu saja. Baik, itu tadi penjelasan dari demokrasi dan pemilihan umum yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah itu? Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah otonom dan penyerahan pelimpahan sebagai kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan pusat. Ada 4 bentuk
otonomi daerah, yaitu yang pertama dekonsentrasi, yang kedua delegasi, yang ketiga devolusi, dan yang terakhir yaitu privatisasi. Tujuan dari otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Undang-Undang 1945 pasca amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam bab 6, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Perkembangan otonomi daerah terbagi menjadi beberapa masa seperti masa pemerintahan kolonial, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. Ada berbagai masalah otonom daerah yang terjadi di Indonesia. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Materi yang selanjutnya yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM dalam bahasa Inggris Human Rights, dalam bahasa Prancis Droits de l'homme. Jadi, hak asasi manusia adalah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kapanpun kepada siapapun sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantungan. Adapun macam-macam hak asasi manusia terbagi menjadi 5 diantaranya, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi mendirikan partai politik dan sebagainya, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, dan hak asasi peradilan. Percantuman HAM di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dipertegaskan dengan diubahnya Undang-Undang Dasar pada bulan Agustus tahun 2000. Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, antiterorisme, serta pembasmi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Pemerintahan mengambil kebijakan dengan menetapkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi HAM di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, untuk Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM, PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat. PP Nomor 12 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban penyelenggaraan HAM yang berat. Itu tadi penjelasan hak asasi manusia. Selanjutnya ke pembahasan masyarakat madani. Masyarakat madani di Indonesia memiliki banyak kesamaan istilah dan penyebutan, namun memiliki karakter dan peran yang berbeda satu dari yang lainnya, seperti halnya demokrasi, sejarah masyarakat sipil atau masyarakat madani lahir untuk pertama kalinya 9 dalam perjalanan politik masyarakat sipil di Barat.
Istilah masyarakat sipil dikenal luas dengan penyebutan istilah civil society. Sejarah awal civil society tidak bisa dilepas dari filsuf Yunani Aristoteles atau masa 384 sampai 322 Masehi, yang memandang konsep civil society atau masyarakat sipil sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Konsep civil society pada masa itu dikenal sebagai istilah koinonia politik, yaitu sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. Karakteristik masyarakat madani yaitu wilayah publik yang bebas, free public sphere, demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial. Adapun ciri-ciri dari civil society yaitu adanya kemandirian yang cukup tinggi, adanya ruang publik bebas, kemampuan membatasi kuasa negara, partisipasi rakyat, otonom, tidak bebas nilai, menjunjung tinggi rasa saling menghargai, terwujud dalam badan organisasi yang rapi dan modern. Membangun masyarakat Islam adalah tugas jamaah, kewajiban bagi setiap muslim. Islam memiliki landasan kuat untuk melahirkan masyarakat yang beradab, komitmen pada kontrak sosial atau baik pada kepemimpinan Islam, dan norma yang telah disepakati bersama syariat. Membangun sosial masyarakat muslim itu ada ciri dasarnya yaitu ta'awun, tolong-menolong, takaful atau saling menanggung, dan tadhamun atau memiliki solidaritas. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi yang terakhir yaitu integritas versus korupsi. Apa sih integritas? Integritas merupakan pola hidup yang damai sejahtera, bersih dan sehat secara keseluruhan. Integritas sendiri memiliki nilai-nilai yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Selain itu, integritas juga memiliki fungsi yaitu fungsi kognitif dan fungsi efektif, serta memiliki manfaat yaitu manfaat fisik, manfaat intelektual, manfaat emosional, manfaat spiritual, dan manfaat sosial. Menurut KBBI, korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat yang keadaan yang busuk, menyangkut kejabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan. Diutarakan oleh BPKP bahwa faktor penyebab korupsi meliputi aspek individu pelaku, aspek organisasi, dan aspek tempat individu dan organisasi berbeda. Lalu mengutip pendapat Amin Rais bahwa macam korupsi yaitu korupsi ekstorsif, korupsi manipulatif, korupsi nepotistik, dan korupsi subversif. Kemudian untuk mengatasi terjadinya korupsi meliputi nilai moral, kedisiplinan, dan norma hukum. Korupsi dan integritas merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang, namun integritas dan korupsi memiliki hubungan yang erat dalam konteks pemerintahan, kebijakan publik, dan tata kelola yang baik. Integritas merupakan salah satu pilar penting untuk mencegah dan melawan korupsi. Integritas mencakup kejujuran, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan, dengan kesimpulan bahwa kita membutuhkan integritas untuk anti korupsi. Itu tadi penjelasan dari materi 8 sampai materi 12. Baik. Kita udah selesai.
dari penjelasan materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.